Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kedua dari materi tentang fikih waris. Mari kita awali pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, insyaallah pada kesempatan pertemuan ini, di bagian yang kedua ini, kita akan lanjutkan pembahasannya pada materi setelah materi pertama tentang konsep rezeki, perbedaan waris, hibah dan wasiat, dalil-dalil nas tentang waris, hukum mempelajari faraid, termasuk juga hukum melaksanakan pembagian waris berdasarkan faraid, dan ancaman jika meninggalkan hukum waris. Maka pada pertemuan yang kedua ini bahasannya adalah tentang waktu, ya, kapan membagi harta warisan itu, dan juga akan menepis sebuah anggapan di masyarakat yang kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab waris mewarisi. Apa yang menjadikan seseorang atau dalam keluarga itu yang menjadikan sah saling waris mewarisi. Lalu apa juga yang menjadikan penghalangnya, ya, penghalang waris mewarisi. Dan tentu bahasannya juga akan bersambung pada hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Baik, anak sekalian, kita mulai dari yang pertama, tentang kapan waktu membagi harta warisan dan anggapan-anggapan masyarakat seperti apa yang kurang tepat. Yang pertama, pembagian harta warisan itu memang sebaiknya sesegera mungkin, ya. Ada anggapan di masyarakat tidak baik membagi harta warisan itu terlalu cepat, ya, nanti-nanti saja membaginya, seperti itu, ya. Ya, apalagi jika yang meninggal itu salah seorang dari ayah atau ibu, ya, karena masih ada salah satunya, maka harta warisan masih ditunda dulu pembagiannya. Nah, seperti itu kadang yang kita temui di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, sebenarnya kapan waktu yang baik untuk membagi harta warisan itu? Nah, anak sekalian, perlu diketahui bahwa harta warisan itu harus segera dibagi dan tidak ditunda-tunda. Itu waktu yang baik. Apa yang menjadi dasar daripada ketentuan bahwa harta warisan itu segera dibagi? Yang pertama, pada dasarnya pelaksanaan hukum syara itu harus segera dilaksanakan. Ya, hukum syara yang mana saja pada dasarnya itu adalah harus segera dilaksanakan. Yang kedua, di dalam harta warisan itu ada hak semua ahli waris. Boleh jadi ada ahli waris yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan terhadap harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Nah, kalau ditunda-tunda maka menunda hak daripada ahli waris tersebut, gitu, ya. Nah, salah seorang dari ibu bapak masih hidup, ya, ada anggapan kalau masih hidup salah satunya ibu atau bapak, maka yang dikhawatirkan adalah bagaimana dengan nafkah mereka. Ya, misal seorang laki-laki meninggal dunia, tua, kemudian masih ada istrinya gitu,
maka dikhawatirkan nanti istrinya bagaimana nanti, ya dikhawatirkan terlantar misalnya ya. Orang tua yang masih hidup itu juga termasuk ahli waris ya. Kalau misalnya seseorang laki-laki yang dia memiliki istri, memiliki anak yang sudah sama-sama dewasa, ya, ini laki-laki ini adalah orang yang sudah juga lanjut usia dan kemudian istrinya lanjut usia, anak-anaknya juga sudah pada dewasa juga, sudah pada tua juga, maka jangan lupa, ya, si istri ini adalah juga bagian daripada ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia itu. Dan yang perlu ketahui adalah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia memiliki anak laki-laki, maka nafkahnya beralih menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Nah, anak sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebab-sebab waris mewarisi, ya. Di antara sebab waris mewarisi dari beberapa referensi yang Bapak pernah baca ada 4 ya. Yang pertama adalah karena nasab hakiki ya. Yang kedua karena nasab hukmi, yang ketiga karena pernikahan, dan yang keempat karena hubungan Islam. Nasab hakiki itu maksudnya adalah karena hubungan kekeluargaan ya. Karena adanya hubungan kekeluargaan karena rahim. Ya, karena rahim ya. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 7. Nah, sementara nasab hukmi itu adalah kekeluargaan secara hukum, yaitu karena memerdekakan budak. Kalau nasab hakiki itu adalah contohnya ayah dan anak, atau anak dan ayah, anak dan ibu, itu namanya nasab hakiki. Sementara nasab hukmi itu karena memerdekakan budak. Seorang pernah memerdekakan budak, maka ketika salah satunya meninggal dunia, maka mereka saling waris mewarisi. Yang ketiga adalah karena pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, maka sebab pernikahan itulah antara keduanya saling waris mewarisi. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan yang keempat yang menjadi sebab waris mewarisi adalah karena hubungan Islam. Ya, seorang yang meninggal dunia, ya, lalu tidak ada ahli warisnya, maka hartanya itu diamankan, dikelola oleh negara, masuk dalam Baitul Mal yang nantinya negara akan mendistribusikan kepada kaum muslimin yang memerlukan. Ya, nah itu sebab waris mewarisi. Lalu yang ketiga adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Ya, secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya untuk mengurusi jenazah. Maka kalau tidak ada yang menanggung biaya rumah sakit dan biaya pengurusan jenazahnya, maka biayanya diambilkan dari harta peninggalannya atau harta warisannya. Ya, yang kedua adalah hutang-hutangnya, untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kalau orang yang meninggal dunia itu memiliki hutang, maka selesaikan hutang-hutangnya, diambilkan dari harta peninggalannya. Kemudian yang ketiga adalah kalau diketahui belum ditunaikan kewajiban zakatnya, zakat malnya, maka segera diselesaikan zakat malnya. Dan yang keempat, kalau ada wasiat berkaitan dengan harta itu, maka tunaikan wasiatnya. Namun perlu diketahui seperti pada pertemuan atau di bagian yang pertama, wasiat itu ada syarat dan rukunnya. Ya, coba disimak kembali materi di bagian pertama. Ini bagian keempat ya, angkanya mohon maaf ini slide-nya belum diedit ya. Angkanya itu mestinya bagian yang keempat, yaitu sebab-sebab yang menghalang-halangi saling waris mewarisi. Yang pertama adalah karena perbudakan ya. Budak itu
tidak menerima harta warisan, tidak masuk dalam ahli waris. Kenapa? Karena seorang budak itu tidak merdeka. Budak itu milik temannya. Jadi kalau budak itu menerima harta warisan, maka secara otomatis harta warisannya itu akan menjadi milik tuannya. Itu karenanya budak itu tidak sebagai ahli waris. Yang kedua adalah pembunuh, ya. Orang yang membunuh keluarganya maka dia tidak menjadi atau tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang dibunuh. Lalu yang ketiga adalah karena murtad atau riddah. Orang yang murtad keluar dari Islam maka dia tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Lalu yang keempat adalah karena perbedaan agama, ya, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Ya, apakah yang meninggal itu yang muslim, keluarganya ahli warisnya non muslim, maka tidak saling mewarisi atau sebaliknya, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang saling waris mewarisi.